KPK geledah rumah Wali Kota Tanjung Balai. BBKSDA Sumut kedatangan 2 orangutan Sumatera dari Jawa. Olahraga bela diri tingkatkan imun tubuh hadapi pandemi. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Rimustika, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial. Belum diketahui pasti terkait kasus apa rumah Wali Kota Tanjung Balai digeledah KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial yang beralamat di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Belum diketahui pasti terkait kasus apa rumah Wali Kota Tanjung Balai digeledah KPK. Sejumlah petugas KPK terlihat beberapa kali keluar masuk gerbang rumah Wali Kota Tanjung Balai tersebut. Pengamanan di sekitaran lokasi juga ketat. Pasalnya aparat tidak begitu saja memperkenankan bagi siapa saja untuk masuk. Di tengah penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK terlihat 3 orang pejabat OPD masuk ke dalam rumah, yakni Yusmada Sekda Kota Tanjung Balai, Humaini Nasution, Kepala Bagian Umum, dan Edi Surya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjung Balai. Oh, abang dipanggil juga ya bang? Hah? Dipanggil juga bang? Enggak, Jadi abang datang ke rumah pribadi ini Wali Kota ngapain? ada urusan. Ada urusan? Iya. Ini KPK manggil bang nggak ya? Ah, enggak ada itu. Ini mau silaturahmi aja bang ya? Tapi di dalam ada paket berbaju KPK loh bang. Siapa namanya, Pak? Itu siapa yang manggil kira bang? Siapa? Abang dipanggil? Enggak ada manggil aku. Aku menyampaikan saya. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, walau sudah mendapat 2 kali vaksinasi, Kadis Kesehatan Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara yang juga merupakan juru bicara penanganan dan penanggulangan COVID-19 dinyatakan terpapar COVID-19. Walau telah mendapat 2 kali vaksinasi, Kadis Kesehatan Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara yang juga merupakan juru bicara penanganan dan penanggulangan COVID-19 dinyatakan terpapar COVID-19. Hal ini dikatakan Wali Kota Tebing Tinggi Umar Junaidi Hasibuan usai memimpin rapat perkembangan COVID-19 di Balai Kota. Menurut Wali Kota, saat ini ada perkembangan kenaikan jumlah warga yang terpapar COVID-19 yang berasal dari klaster keluarga. Warga yang terpapar ini sering melakukan perjalanan keluar daerah. Sementara itu ketika dikonfirmasi, kebenaran Kadis Kesehatan yang juga juru bicara penanggulangan dan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi terpapar COVID-19, Wali Kota membenarkan hal tersebut. Kemungkinan Kadis Kesehatan sering melakukan kontak dengan warga dan pasien yang terpapar COVID-19. Saat ini kondisinya cukup baik dan sedang dilakukan isolasi mandiri. Satgas Kesehatan kita terkonfirmasi karena banyaknya bersentuhan dengan orang-orang yang kena COVID, ya mungkin pada saat itu tidak dalam kondisi yang cukup fit, tapi itu pun masih dalam keadaan kondisi isolasi mandiri. Berarti benar Pak ya? Iya benar, tapi tidak mengkhawatirkan. Isolasi mandiri. Kondisinya baik-baik aja ya Pak? Kondisinya baik-baik saja. Siap. Kondisi baik-baik saja. Makasih Pak. Ya, terima kasih ya. Ya Pak. Sementara itu, meski Kepala Dinas Kesehatan terpapar COVID-19, kantor Dinas Kesehatan tetap beroperasi. Saat ini jumlah warga yang terpapar COVID-19 di Kota Tebing Tinggi yang terkonfirmasi positif sebanyak 39 orang, yang dinyatakan meninggal terpapar COVID-19 sebanyak 21 orang, dan yang dinyatakan sembuh 381 orang. Demikian yang dinyatakan selesai masa pantau 2.314 orang. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, ratusan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara beramai-ramai mendatangi kantor Bank BNI Gunung Tua untuk menyerahkan dokumen sebagai penerima bantuan produktif usaha mikro. Namun dalam proses penyerahan dokumen kelengkapan bantuan tersebut, para penerima tampak tidak mematuhi protokol kesehatan.
Beginilah suasana penyerahan dokumen kelengkapan sebagai penerima bantuan produktif usaha mikro atau BPUM yang akan disalurkan kepada pelaku UMKM melalui Bank BNI Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Ratusan penerima bantuan terpantau berdesak-desakan antri di depan bank. Di beberapa titik pun tidak sepenuhnya protokol kesehatan COVID-19 dijalankan oleh masyarakat seperti menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak sehingga menimbulkan kerumunan. Salah satu warga mengatakan penyaluran bantuan ini dilaksanakan kurang lebih sudah 3 hari berlangsung dan hari ini di mana setiap proses penyerahan dokumen kelengkapan penerima bantuan masyarakat membludak datangi Bank BNI Gunung Tua. Bisa jelaskan kegiatan yang ada di Bank BNI? Untuk hari ini, untuk pencairan dana izin usaha produktif mikro yang dilaksanakan di Bank BNI Gunung Tua. Dan sudah berlangsung untuk ketiga hari dari 3 hari semalam. Jadi menurut Anda bagaimana protokol kesehatan yang terlaksana di Bank BNI? Bisa kita lihat sendiri di kantor cabang BNI ini tidak melakukan protokol kesehatan. Oh, kerumunan ya? Iya, kerumunan. Ada juga yang nggak pakai masker juga ya, Pak ya? Iya, saya lihat juga banyak. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Toba kembali usulkan calon penerima bantuan produktif usaha mikro UMKM tahap 2. Calon penerima diwajibkan mendaftarkan diri secara langsung ke kantor Disperindak sejak tanggal 1 April hingga 29 April 2021 tanpa melalui calo atau perantara. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UMKM telah membuka pendaftaran pengusulan calon penerima bantuan produktif usaha mikro atau BPUM UMKM tahap 2 senilai 1,2 juta rupiah. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Toba, Tua Pangaribuan, mengimbau agar warga yang memiliki usaha mikro segera mendaftarkan diri secara langsung ke kantor Dinas Perindakop Kabupaten Toba tanpa perantara. Adapun syarat yang harus dilengkapi yaitu fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan usaha dari kepala desa atau lurah setempat, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, bukan ASN atau TNI Polri, dan tidak sedang dalam pinjaman KUR. Diharapkan agar semua pelaku usaha mikro Kabupaten Toba seluruhnya mendaftarkan diri, karena nantinya yang akan menentukan adalah Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Sebelumnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Kabupaten Toba telah memberitahu kepada masyarakat melalui para camat se-Kabupaten Toba untuk diberitahukan secara berjenjang melalui kepala desa atau lurah setempat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi UMKM telah membuka pendaftaran untuk pengusulan calon penerima BPUM untuk usaha mikro untuk yang kedua, tahun kedua. Jadi besarannya tahun yang lalu 2.400.000, tetapi tahun ini jadi 1.200.000. Nah, silakan masyarakat yang memiliki usaha untuk menyampaikan usulannya ke Dinas Perindakop UKM Toba agar kita teruskan ke Kementerian Koperasi UKM di Jakarta. Kami kepada masyarakat silakan mendaftarkan usahanya, mendaftarkan dirinya dan mengantar berkasnya ke Dinas Perindakop. Mohon tidak diantar melalui calo. Jamarlin Saragih melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, jurnalis Medan kembali menggelar aksi di depan Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi tutup mulut ini merupakan bentuk kekecewaan jurnalis terhadap tercorengnya kebebasan pers yang dilakukan oleh pihak pengamanan Wali Kota Medan. Puluhan jurnalis dari berbagai media cetak online dan elektronik kembali berunjuk rasa di Balai Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Sumatera Utara. Aksi kali ini digelar tanpa orasi, melainkan aksi bungkam menutup mulut dengan isolasi ban, serta membawa poster berbagai tulisan dan protes dari para jurnalis. Aksi teatrikal dengan membentuk formasi ini merupakan bentuk kekecewaan jurnalis karena tercorengnya kebebasan pers yang dilakukan pihak keamanan kantor Wali Kota Medan. Daniel Pekwali, koordinator aksi, mengatakan tuntutan para jurnalis masih sama dengan aksi sebelumnya, menuntut Bobi Nasution meminta maaf dan menuntut Bobi mengevaluasi kinerja pengamanan di kantor Wali Kota yang dinilai telah menghalang-halangi tugas jurnalis. Jadi hari ini aksi kami dalam bentuk teatrikal, kita menutup mulut menggunakan lakban sebagai bentuk atau sebagai pesan bahwa Kota Medan saat ini telah independensi atau kebebasan pers di Kota Medan telah tercoreng, di mana beberapa waktu yang lalu ada satu bentuk pembungkaman di mana ada pengusiran dari anggota pengamanan di Pemko Medan kepada dua rekan kami jurnalis yang bertugas di Pemko Medan. Dan aksi kami hari ini sebagai lanjutan dari aksi-aksi selanjutnya, di mana ada dua tuntutan kami, dua tuntutan utama, yakni pertama meminta Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk meminta maaf kepada rekan-rekan jurnalis atas tindakan bawahannya atau tindakan pasukan pengamanan di sekeliling dia. Yang kedua adalah untuk mengevaluasi sistem pengamanan yang ada di Pemko Medan yang kami khawatirkan bisa mengganggu kerja-kerja jurnalistik. Diketahui sebelumnya, aksi ini bermula dari pengusiran terhadap dua orang jurnalis media online yang hendak melakukan wawancara doorstop dengan Bobi Nasution. Pihak keamanan mengusir jurnalis dengan dalih mengganggu ketenangan pejabat publik. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam 1 Bukit Barisan tinjau persiapan pengamanan maupun tahapan yang telah dilakukan penyelenggara guna memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang akan berlangsung 24 April mendatang berjalan lancar dan aman. Dalam rangka pengecekan kesiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, yakni 9 TPS di Labuhan Batu dan 16 TPS di Labuhan Batu Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam 1 Bukit Barisan didampingi para pejabat utama melakukan kunjungan kerja, di mana selisih perolehan suara yang sedikit memungkinkan paslon akan melakukan berbagai cara yang dapat mengganggu pelaksanaan PSU. Untuk itu, dalam kunjungan kerja tersebut, Kapolda dan Pangdam meminta kesiapan Polres Labuhan Batu dan Kodim 0209 Labuhan Batu untuk mengamankan PSU di 25 TPS yang ada. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra S menyebutkan, pihaknya siap memfasilitasi rasa aman bagi masyarakat yang akan memberikan hak suaranya pada PSU mendatang dan meminta para paslon menerima apapun hasil dari PSU tersebut tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar apalagi anarkis. Saya hari ini bersama Bapak Panglima Kodam 1 Bukit Barisan datang ke Labuhan Batu ini untuk memastikan kesiapan kita semuanya dalam rangka pelaksanaan pemilihan suara ulang yang akan dilaksanakan tanggal 24 April nanti. Saya dari hasil kunjungan saya hari ini dengan Bapak Pangdam, kami melihat sejauh mana kesiapan penyelenggara dan yang kedua sejauh mana kesiapan aparat keamanan dalam memberikan rasa jaminan keamanan kepada masyarakat untuk terselenggaranya dengan sukses PSU. Secara umum semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan dari masukan teman-teman dari penyelenggara dan Bawaslu, tidak ditemukan hal-hal yang berarti.
beberapa kendala yang selama ini disampaikan ternyata faktanya sampai dengan hari ini tidak ditemukan itu. Dan kami melihat sinergitasnya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sampai dengan tanggal 24. Dan tadi kami sampaikan himbauan kami kepada masyarakat, mohon tingkat partisipasi masyarakat itu menjadi syarat utama juga untuk suksesnya PSU ini. Harapan kami masyarakat memberikan suaranya, tidak usah takut, aparat keamanan sudah siap untuk memberikan dan memfasilitasi rasa aman itu. Mudah-mudahan sukses. Demikian. Sementara Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin menyatakan pihaknya siap mendukung penuh pihak Polri dalam mengamankan PSU dan mengimbau masyarakat untuk tidak abai protokol kesehatan COVID-19 pada saat PSU berlangsung. Media tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kapolda. Saya mendampingi Pak Kapolda melihat kesiapan dalam rangka PSU yang akan dilaksanakan. Kami cukup puas, sinergitas berjalan dengan baik. Tentunya kami dari jajaran Kodam telah disampaikan oleh Bapak Kapolda sesuai dengan pola operasi yang disiapkan oleh Polda. Kami dari TNI mendukung penuh. Di samping itu, kegiatan pembinaan kewilayahan, bersinergitas dan komponen kami menciptakan suasana kondusif. Pesan kami mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, partisipasi dalam rangka kegiatan demokrasi kita. Dan jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan himbauan tertib, aman, lancar, semuanya untuk masyarakat kita. Kami siap mendukung, sehat selalu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara kembali kedatangan 2 ekor satwa langka orangutan Sumatera dari luar Pulau Sumatera. Keduanya langsung menjalani perawatan dan karantina di Pusat Rehabilitasi Orangutan Bukit Mas, Kabupaten Langkat. Setelah kepulangan 9 orang utan dari Malaysia ke Sumatera Utara pada bulan Desember 2020 lalu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara kembali menerima kedatangan 2 individu orang utan Sumatera dari Balai KSDA Jawa Tengah melalui Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 orang utan Sumatera tersebut tiba pada Sabtu sore kemarin dan sedang menjalani proses karantina di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Bukit Mas, Besitang, Kabupaten Langkat. Kepulangan orang utan ini merupakan upaya mengembalikan orang utan Sumatera ke habitat aslinya di kawasan hutan Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Teguh Setiawan, Kepala Tata Usaha BBKSDA Sumut menjelaskan, dalam proses pemulangan orang utan dari Jawa Tengah, kedua orang utan yang bernama Astro dan Asih ini telah menjalani proses pemeriksaan kesehatan termasuk bebas COVID-19. 2 orang utan yang berumur 2,5 tahun ini akan dirawat dan direhabilitasi sebelum dilepas liarkan di habitat aslinya di hutan Sumatera Utara dan Aceh. Kedatangan 2 ekor orang utan hasil penyerahan masyarakat dari Jawa Tengah dikirim oleh teman-teman dari Balai KSDA Jawa Tengah. Ya, ada 2 ekor, satu jenis kelamin jantan namanya Astro dan satu jenis kelamin betina namanya Asih. Umurnya kurang lebih 2,5 tahun lah kira-kira gitu. Nah, setelah tiba di Kota Medan, ini keduanya dibawa kemana? Saat ini posisi orang utan tersebut sudah masuk ke dalam pusat rehabilitasi orang utan dan primata lainnya yang ada di Bukit Mas, Besitang, Kabupaten Langkat. Fasilitas itu hasil kerjasama antara Balai Besar KSDA Sumatera Utara dengan Yayasan Orang Utan Sumatera Lestari atau dikenal dengan OIC, Orang Utan Information Center. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Untuk melawan dan menangkal virus COVID-19 yang terus mewabah, tentunya imun tubuh harus kuat. Salah satu cara memperkuat imun tubuh adalah dengan berolahraga. Seperti olahraga seni bela diri yang dilakukan oleh sejumlah remaja di Desa Lulu Anaa, Kecamatan Gunung Sitoli, Danoi, Kota Gunung Sitoli. Seni bela diri salah satu budaya leluhur di Kepulauan Nias yang semakin lama terus menghilang di tengah-tengah masyarakat seiring perkembangan zaman. Pada masanya, seni bela diri di Kepulauan Nias sering diperagakan berupa atraksi di tempat-tempat umum saat diselenggarakannya acara adat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, berolahraga sangat penting meningkatkan imun tubuh. Para tokoh adat di Desa Loloana, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, telah memulai membangkitkan kembali olahraga seni bela diri ini dengan melibatkan remaja untuk bersama-sama melestarikan budaya leluhur tersebut. Selain membangkitkan kembali budaya seni bela diri yang telah lama hilang ini, juga menciptakan kekerabatan dan kekompakan antar remaja yang ada di setiap desa dan menyiapkan mental serta membentuk karakter generasi muda dalam menghadapi tantangan. Selayaknya pemerintah daerah setempat membuka akses kembali dalam upaya menumbuh kembangkan budaya warisan leluhur ini di setiap kelompok adat yang benar-benar melestarikannya. Karena dengan memberi perhatian serius secara berkala, maka diyakini berbagai budaya yang terancam hilang ini di Kepulauan Nias akan bangkit kembali. Ini juga diperlukan bukan hanya contohnya di luar atau di tempat latihan saja, tetapi ini juga diperlukan di sekolah contohnya. Terus ini juga bisa menjadi bakal kita untuk bisa, contohnya enggak harus di dalam lingkungan. Melakukan kegiatan ini di COVID-19 ini juga sangat membantu kami meningkatkan imunitas tubuh contohnya. Terus ini juga bisa menjadi olahraga untuk kami. Silat ini ya dari warisan nenek moyang kami, karena harus kami membagikan lagi, karena ini ya sebagai budaya atau olahraga dia kan, apalagi sama-sama sekarang ini kan harus ada budaya, harus ada olahraga. Kadang-kadang itu apalagi corona ini sebagai tahan badan. Tanggapan kami dari pemerintahan Desa Lulu Anaa Idanoi, kami mendukung penuh dengan silat yang atau seni bela diri yang ada di Desa Lulu Anaa Idanoi. Dan kepada generasi penerus supaya harus giat untuk berlatih, supaya berlatih itu sebagai olahraga atau apalagi pandemi COVID ini itu sebagai olahraga bela diri. Itu saja, Pak. Haugo Manojega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.